Halo sahabat, apa kabar? Senang sekali saya Ilham Dianta kembali hadir dalam Jatim News Today update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini, Rabu 22 September 2021. Dan seperti biasanya beragam informasi seputar update penanganan COVID-19 untuk wilayah Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Satu di antaranya dari Madiun tentang Pemkot Madiun gelar vaksinasi COVID-19 untuk 750 WBP di Lapas Kelas 2 Madiun. Dan untuk selengkapnya berikut kita simak. Tapi sebelumnya, untuk program ini seperti biasanya juga disiarkan secara serentak di LPPA Radio Jawa Timur, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malawapati Bojonegoro. Baik sahabat, berikut kami hadirkan Jatim News Today selengkapnya. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Baik sahabat, untuk informasi pertama kita coba buka catatan dari Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar dalam rangkaian Hari Pramuka, Kuarca Pramuka Sidoarjo gelar vaksin dosis kedua. Selengkapnya, Panji Harto, silakan. Sahabat Pramuka, Praja Muda Karana sebagai satu di antara organisasi kepanduan ikut peduli terhadap penanganan COVID-19. Sesudah melaksanakan vaksinasi massal dosis pertama kepada 1.000 anggotanya serta masyarakat umum pada Agustus kemarin, Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Sidoarjo tidak tinggal diam. Mereka meneruskan kegiatan untuk pemberian vaksin dosis kedua di Gor Delta Sidoarjo, Senin 20 September 2021. Mustain Baladan, pelaksana tugas Kepala Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Sidoarjo, saat dijumpai di Gedung Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Sidoarjo, Jalan Yosudarso Sidoarjo mengatakan, vaksinasi massal ini masih dalam rangkaian memperingati Hari Pramuka yang ke-60. Ini sebenarnya agenda tidak berdiri sendiri, karena ini vaksin yang kedua dari vaksin pertama yang sebenarnya kenal 20 Agustus yang lalu. Ini sebenarnya satu rangkaian Hari Pramuka Kuartir daerah Jawa Timur. Jadi memvaksin 60.000 peserta di 60 titik, 600 vaksinator di Hari Pramuka ke-60. Nah, hari ini adalah kedua karena tanggung jawab moral Pramuka untuk ikut mensukseskan kekebalan kelompok di Sidoarjo utamanya dan Jawa Timur pada umumnya. Jangan remehkan tidak ikut vaksin karena itu penting. Kami dari Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sidoarjo tetap mengabdi tanpa henti. Sahabat, seperti ditegaskan kembali oleh Mustain Baladan, sesudah melaksanakan vaksinasi dosis pertama, pihak Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk melaksanakan vaksin dosis kedua. Hal ini sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat agar segera terbentuk herd immunity kekebalan kelompok. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan Panji Harto, sahabat. Hari ini berbagi kabar dalam rangkaian Hari Pramuka, Kuarca Pramuka Sidoarjo gelar vaksin dosis kedua. Dari Sidoarjo kita beralih atau bergeser ke Madiun, sahabat. Ada rekan Amanda dari Suara Madiun. Hari ini berbagi informasi Pemkot Madiun gelar vaksinasi COVID-19 untuk 750 WBP di Lapas Kelas 2 Madiun. Selengkapnya Amanda, silakan. Pemerintah Kota Madiun menggelar vaksinasi COVID-19 pada penghuni lembaga pemasyarakatan atau lapas di Kota Madiun. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai target vaksinasi di Kota Pendekar. Setidaknya terdapat 750 warga binaan dari total 1.447 WBP di Lapas Pemuda Kelas 2 Madiun yang menerima vaksinasi. Wali Kota Madiun Maidi berkesempatan meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Pemuda Kelas 2 atau Lasdaun Madiun. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menargetkan warga binaan pemasyarakatan atau WBP dapat tervaksin secara keseluruhan.
Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengapresiasi kepedulian lapas terhadap para warga binaannya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama. Selain itu, Wali Kota Maidi juga mengapresiasi seluruh petugas yang terlibat dalam kegiatan vaksinasi. Meski di tempat yang terbatas seperti lapas, petugas tetap semangat dalam memberikan pelayanan prima vaksinasi kepada warga binaan. Hal itu merupakan tugas bersama untuk memberikan pelayanan terbaik agar menciptakan kekebalan tubuh masyarakat dari penularan virus corona, tidak terkecuali yang berada di dalam lapas. Ya, jadi begini, lapas pemuda yang di Kota Madiun ini, Pak Ketua Lapasnya memang peduli sekali, khususnya perhatian terhadap binaannya. Di sini kurang lebih binaannya ada 1.400-an. Tapi hari ini ya kita vaksin baru 300 sekian. Insya Allah bahwa ini akan segera kita upayakan semuanya harus divaksin. Artinya apa? Kalau di dalam binaan dalamnya ini ketemu antar binaan sehat, jadi ketemu temannya sehat, ya sehingga di binaan Lapas Pemuda Madiun itu ya semuanya sehat. Dan Pak Ketua Lapas ini kalau ada binaan dari luar masuk, ini di screening benar kesehatannya. Apalagi kita mau keluar juga di screening benar. Artinya walaupun ini terjadi ada satu kamar mungkin ada 8, ada 7, tapi kan satu sama yang lain ini benar-benar sudah di screening sehat itu. Ini yang luar biasa. Upaya-upayanya beliau, kerjasama kita tingkatkan. Nanti mungkin kerjasama apalagi kalau vaksin sudah, binaan sehat. Nanti kalau binaan ini memang bagus, bisa terpercaya, mungkin dari Ketua Lapas, saya ingin ada kegiatan-kegiatan sosial. Sebenarnya pemerintah daerah akan membangun rumah tidak layak huni 133. Mungkin saya didukung bantuan tenaga dari sini. Amanda, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar Pemkot Madiun gelar vaksinasi COVID-19 untuk 750 warga binaan di Lapas Kelas 2 Madiun. Baik, sahabat, kita bergeser ke Blitar. Ada rekan Afik Rahardian dari Mardika FM berbagi kabar ratusan siswa SMP Negeri 2 Kota Blitar terima vaksin 12+. Selengkapnya Afik Rahardian, silakan. Vaksinasi 12+ terus digencarkan pemerintah Kota Blitar seperti yang berlangsung Selasa 21 September 2021. Ratusan siswa SMPN 2 Kota Blitar menerima vaksin COVID-19. Triana Sulistianingsih, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Kebajian Kidul Kota Blitar dikonfirmasi di SMPN 2 Kota Blitar mengatakan, vaksinasi dilakukan sesuai dengan jadwal dari Dinas Kesehatan Kota Blitar. Sesuai data, sebanyak 507 siswa menerima vaksin dosis 1 jenis Sinovac. Menurut Triana, ada sejumlah siswa yang vaksinasinya gagal karena tidak lolos screening kesehatan akibat demam tinggi dan kondongan. Saat disinggung berapa jumlahnya, Triana belum bisa merinci, sebab sampai berita ini ditulis pelaksanaan vaksin masih berlangsung. Kita melaksanakan kegiatan vaksinasi di SMP 2 ini sebagai sasaran untuk remaja ya, sasaran vaksin COVID-19, dan ini rencananya mulai dari kelas 7, 8, 9. Insya Allah totalnya sekitar 507. Sementara itu, Khairul Umi, guru bimbingan konseling, sekaligus tim vaksinasi SMPN 2 Kota Blitar menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi ini untuk siswa kelas 7 sampai 9. Siswa datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kelas 9 jam 7, kelas 8 jam 8, dan kelas 7 jam 9 pagi. Seluruh siswa yang datang juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sesuai pantauan di lapangan, sebanyak 2 tim vaksinator diturunkan Dinas Kesehatan untuk vaksinasi 12+ kali ini. Di antaranya tim dari Puskesmas Kecamatan Kebajian Kidul dan tim Dinkes Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mahardika FM berbagi kabar ratusan siswa SMP Negeri 2 Kota Blitar terima vaksin 12+. Baik, masih dari wilayah Blitar, sahabat, kita coba buka catatan dari Risma Erina dari Plesada FM. Menginformasikan di Kabupaten Blitar ada sebanyak 576 anak yatim terdampak COVID-19. Selengkapnya Risma Erina, silakan. Ya, baik, terima kasih Ilham dan juga sahabat Jawa Timur. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB P3A,
Di Kabupaten Blitar hingga saat ini jumlah anak yatim terdampak COVID baik ditinggal oleh ayah ataupun ibunya maupun keduanya ini mencapai 576 anak. Ratusan anak itu terpilah dari berbagai usia mulai dari 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 12 tahun, 12 sampai 15 tahun, dan 16 sampai 18 tahun. Kepala Dinas PPKB P3A Kabupaten Blitar Eka Purwanta mengatakan situasi dan kondisi tersebut memang mendadak dan tidak direncanakan. Namun saat ini sudah ada program-program dari pemerintah daerah untuk memberikan perhatian kepada mereka, seperti program pokok Dinas Sosial berupa Lembaga Kesejahteraan Anak, bakti sosial dari ASN, serta kelompok-kelompok tertentu. Eka menuturkan sesuai perintah Bupati Blitar melalui asisten 1, pihaknya diminta untuk terus mengupdate data. Kemudian nantinya merencanakan di masing-masing OPD dan akan dipolakan. Misalkan di Dinas PPKB P3A, ini ada semacam pendampingan psikologis dan hukum. Lalu Dinas Pendidikan ada beasiswa, Dinas Pertanian ada bantuan terkait pola makan dan lain-lain. Eka berharap anak-anak yatim yang terdampak COVID-19 ini tidak trauma sehingga pihaknya akan terus berupaya dalam memberikan pendampingan. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar sebanyak 576 anak yatim di Kabupaten Blitar terdampak COVID-19. Baik, sahabat, informasi dari Risma Erina tadi sekaligus menjadi informasi penutup ya dalam Jatim News Today update penanganan COVID-19 untuk edisi hari Rabu 22 September 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malopati Bojonegoro. Akhir kata saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.